apalagi itu memang istilahnya missionnya udah selesai, jadi dia banting 15% karena didistribusi, karena dia pengen cuci barang gitu. Iya, nah itu yang ngeri sih memang. Jadi ya teman-teman, kadang-kadang kalau kayak gini satu mesti lihat juga sahamnya jenis apa. Pokoknya kalau yang udah yang high beta, yang mungkin third liner, second liner yang ada unsur sedikit high risk, ya kelihatan lah saham itu kan biasa ada sifatnya ya. Kalau sifat saham itu juga kayak orang, berasa nggak sih kayak yang ini lebih kalem, yang ini liar, yang ini ya kan, kayak misalnya saham properti aja mungkin BSDA biasanya yang paling santai, naiknya belakangan. Ada yang naiknya duluan tuh CTRA, abis itu Sumarekon. Ada yang liar, Asri bisa tiba-tiba ARA, terus ntar tiba-tiba turun. Nah itu mungkin disesuaikan lagi nanti kan sama jenis sahamnya. Nah terus ada yang nanya mana lagi nih, 3 komponen penting ini tadi udah. Pertanyaan guys, mau nanya dong, jam market itu udah seperti biasa ARB simetris, kode broker kira-kira bakal dibuka nggak? Kode broker kagak bakal dibuka lagi, udah ya udah kita trading dalam kegelapan. Oh ya, ini ada pertanyaan untuk Mas Bekti. Mas Bekti, untuk porsi TP-nya berapa persen ya antara yang digulung trading lagi dan yang di withdraw ke rekening pribadi, Mas? Jadi gini, kalau nasihat saya nih dari saya pribadi nih, pokoknya pertama itu kalau kalian trading tuh pakai duit yang dingin. Jangan pernah coba-coba pakai duit utang, pinjaman atau pajangan. Pinjol. Nah, yang penting pokoknya trading dulu pelan-pelan berproses. Yang namanya orang itu masuk market bener, pengen cuan itu bener. Tapi analoginya aja deh, kalau kita itu mau masuk market, yang paling penting itu jadilah mental pembelajar dulu. Ingat, mental pembelajar. Jadi kalau nanti Anda cuan, itu bonus. Tapi kalau rugi, bisa pastikan Anda selama proses belajar trading pasti ngalami yang namanya rugi, nyangkut atau apa itu pasti ada. Disitulah gunanya pentingnya kita masuk pertama dengan size yang kecil, uang yang terukur. Kalau kita emang udah agak mengenal karakteristik di saham, polanya, mungkin Anda sudah menerapkan teori Anda coba untuk trading, baru Anda tingkatkan size-nya. Kalau Anda itu nanti udah cuan, jangan lupa di withdraw dulu deh, modal Anda amanin, nanti tradingnya tuh pakai uang cuan aja, jadi Anda posisinya itu akan lebih tenang dan lebih nyaman gitu. Nah kalau untuk masalah take profit sama batasan stop loss-nya, itu sebenarnya saya bilang ini relatif ya. Kita melihat, kalau saya pribadi sih pokoknya maksimal nggak boleh lebih dari 3%. Mungkin turun 1%, 2%, kadang masih aku lihat, amatin juga ya, siapa tahu ada masih ada baliknya. Tapi kalau udah lebih dari 3%, aku nggak mau toleransi, aku harus cut gitu. Bukan berarti juga ini kita harus menyesuaikan juga dengan kondisi, begitu juga dengan take profitnya. Nah kalau take profit sendiri aku agak lebih panjang. Jadi jangan sampai juga kita terlalu ketat terus ternyata masih uptrend dan naik kan eman-eman juga kan. Jadi kalau memang kita itu mau lihat market, kalau aku posisi udah plus naik 2%, 3%, aku amati nih, kalau kira-kira masih ada naik, aku tunggu dulu biar agak lebih naik dulu. Tapi kalau nggak sesuai ekspektasi, langsung aku take profit gitu. Oke, nih mungkin aku sekali nyambung pertanyaan tadi ya Mas. Misalnya abis kita nggak sesuai ekspektasi kelihatannya, terus kan kita buang dong, kita jual, ternyata dia naik lagi. Kalau gitu diuber lagi nggak Mas? Apa cari counter lain? Ya enggak masalah Ci. Jadi gini, banyak orang juga yang tanya ke saya, Mas Bekti, saya itu trading tiba-tiba turun dan ternyata udah lebih dari 3% saya cut loss. Saya di mana? Ya kamu nggak salah, berarti kamu udah menerapkan sebuah resiko, membatasi sebuah resiko. Sekarang gini, ibaratnya kita mau naik mobil nih, tiba-tiba mulai kenceng, tiba-tiba kita rem dan kita selamat. Mas, kalau kayak gitu direm terus nanti kampasnya habis dong. Kamu ini mau bikin keselamatanmu atau kampas remmu gitu kan? Ya memang, ya kita namanya trading, kita udah disiplin. Karena apa? Kalau kita nggak mau disiplin, misalnya nih kita nggak mau disiplin dan ternyata mungkin 1 hari 2 hari balik lagi, nah bener kan balik, iya mungkin di saham itu dan saat itu. Tapi kalau Anda mau trading jangka yang panjang, pasti suatu saat Anda akan kena karena Anda nggak disiplin, turun dan turun dalam banget, dan benar-benar itu udah ngabisin aset Anda. Itu bisa bakal terjadi, makanya pentingnya disiplin di situ gitu Ci. Nggak, terus kalau misalnya udah di-cut ternyata naik lagi, diuber lagi nggak? Di buyback apa cari counter? Kalau aku pribadi kadang lihat kondisinya juga. Jadi ini lebih ke melihat kondisi market. Kalau memang masih ramai, volatil dan memungkinkan, ya bisa kadang aku kejar lagi.
Tapi kalau ternyata mungkin turun-turun dan merah dan udah gerakannya nggak volatil banget atau mendekati RP, aku udah nggak mau nyentuh lagi, udah deh. Gitu. Oke. Nah, mungkin ini ada swing udah nggak menarik kah kalau ini ada pertanyaan nih ya dari teman-teman yang di IG. Katanya swing udah nggak menarik kah? Kayaknya tergantung pribadi masing-masing nggak sih? Ya kan? Kalau memang kita cocok di swing. All time high. Iya, ASI kalau dibolak-balik udah hampir 20%. Iya, jadi BCA juga hampir all time high. Iya. Lalu kayak kalau kita bisa bolak-balik di kayak contoh kayak gimana ya, kayak jasa marga segala macam. Kayak sebenarnya kalau kita bicara swing itu kan swing itu bukan artinya kayak beli habis itu dapat 50%, 40% jual, belum tentu loh. Kayak swing itu bisa juga kayak kita beli di demand, jual di resist, beli di support, jual di resist, itu juga bisa swing loh gitu. Kan kita ngikutin every swing kan gitu. Iya benar, balik lagi ke kita punya gaya ya. Kalau misalnya kayak Om Ben, Mas Bekti cocok dengan scalping dan berasa nyaman dengan itu dan memang udah proven memberikan profit gitu ya, ya udah go ahead kan. Tapi kalau misalnya lebih cocok kayaknya swing, lebih enak ya kita nyantai, nggak usah kayak plototin terus, ya udah mungkin balik lagi ke gaya, bukannya karena swing itu udah nggak zamannya lagi, bukan karena itu sih ya. Terus mungkin ini yang paling banyak ditanya nih dari tadi nih, tips dan triks nih. Nah mungkin dari Om Ben dulu, tips dan trik nih untuk market yang nggak menentu kayak gini tuh kayak gimana sih? Mungkin harus ngapain dulu gitu. Kalau saya sih gini, tips dan triknya, kita kan masing-masing punya punya kemampuan trading yang berbeda, punya penentuan resiko yang berbeda. Itu harus sadarin dulu ya. Kita tuh seorang trader ya, trader pendek ya, seperti Mas Bekti yang main pendek-pendek, atau bisa main medium term, atau kita harus long term ya, atau investor kan seperti itu. Nah, kita harus sadar kita yang di posisi mana dulu. Kebanyakan teman-teman kan tanya tips dan trik, tapi teman-teman nggak pernah sadar teman-teman cocok yang mana. Teman-teman masih mencari kan, seperti itu ya. Mencari itu kan kita harus melihat begini. Kalau misalnya kita mau main seperti Mas Bekti, berarti teman-teman nggak boleh sibuk bekerja, ya kan begitu kan. Harus punya waktu untuk terus memantau layar ya. Kalau teman-teman sibuk bekerja, bagaimana sehari-hari meeting di luar dan sebagainya, jangan main pendek, jangan main saham gorengan, ya kan. Carilah saham-saham yang yang lebih aman, lebih liquid, seperti mungkin big caps dan lain sebagainya, sehingga bisa ditinggal-tinggal kan. Resikonya kan nggak segede yang gorengan kan, seperti itu. Nah, cuma ya sekarang yang terjadi adalah teman-teman itu sudah sibuk tapi pinginnya profit terus, itu yang susah. Makanya tadi saya lihat beberapa chatting juga selalu menanyakan indikator mana yang menghasilkan cuan paling baik dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan itu poinnya. Poinnya adalah kita itu cocok pakai yang mana. Kita itu stylenya yang mana dulu. Itu harus dimengerti. Nah, setelah kita ngerti kita cocok style yang mana, baru kita belajar analisa yang cocok dengan style tersebut. Misalnya, kalau memang mainnya pendek seperti Mas mainnya mempelajari chart dalam jangka panjang, kan nggak mungkin. Yang dipelajari paling adalah broker summary, lihat bid offer. Nah, kalau mau seperti KMY seperti itu yang dia main saham-saham yang mungkin big caps dan lain sebagainya, yang swing, yang ambil di support, jual di resist, berarti kan teman-teman harus mempelajari TA. Harus tahu analisa teknikalnya bagaimana, harus tahu di mana, demand-nya di mana. Nah, itu yang harus dipelajari. Kita pertajam di salah satu analisa yang mendukung style kita. Jangan pinginnya, aku pingin nih punya kemampuan secepat Mas Bekti, tapi punya kemampuan melihat panjang seperti KMY. Nggak bisa dong. Kan seperti itu. Kita kan masing-masing punya style yang berbeda. Nah, teman-teman juga misalnya saya ini cocoknya invest nih, saya nggak kuat lihat kualitas, ya udah mungkin belajar aja aliran fundamental dan lain sebagainya yang melihat projection jangka panjangnya bagaimana. Nah, ini kan harus mengerti dulu kita di posisi. Setelah itu kita belajar analisa sesuai dengan yang mendukung style kita itu, terpertajam di situ. Dan saran saya adalah kita fokus aja ke metode yang menghasilkan profit aja buat kita. Kan sebenarnya teman-teman begini, pengennya belajar banyak metode, tapi akhirnya bias. Nah, menurut saya lebih baik teman-teman punya satu metode, tapi proven banget. Saya dengan metode seperti ini, dengan metode seperti simple banget dan nggak keren, tapi metode saya ini udah proven, ya kan? Saya pakai ini aja, saya udah bisa profit konsisten. Ya udah, kalau memang pakai itu aja udah profit konsisten, ya udah pertajam di situ aja sampai
metode kalian terasa usang, baru kalian belajar metode yang lain. Jadi jangan banyak pengen belajar sana sini, tapi cari yang pas buat kita. Nah itu saran dari saya sih untuk teman-teman seperti itu. Oke, thank you. Kalau Mas Bekti gimana Mas tipsnya untuk teman-teman? Kalau pesan dari saya sih yang paling penting untuk menghadapi market yang kayak gini itu di saat kondisi seperti ini size-nya harus kecil sih. Gunakan size kecil dulu. Jadi jangan berharap langsung yang cuan gede kayak sebelumnya. Ingat yang namanya market itu selalu berputar, bahwa kadang ada saatnya rame, ada saatnya enggak. Gunakan uang dingin, dan itu kalau aku sih lebih menyarankan kayak banyak bersyukurnya ya. Kadang orang tuh masuk market tuh selalu pengen punya impian biar cuan banyak, bisa beli ini, itu dan sebagainya ya kan. Tapi kadang kalau market kayak gini ya jangan dilawan. Jadi bersyukur aja, katakan kita ini udah di depan monitor, kita mungkin sehari dapat berapa ratus ribu atau mungkin berapa juta, syukurin aja. Di luaran sana tuh orang cari duit, kerja susah loh gitu. Jadi pesan saya itu aja. Dan yang paling penting menghadapi perubahan nanti ARB yang ke 15%, saran saya pesannya pokoknya harus ada trading plan. Kalian harus membatasi yang namanya risiko. Saya selalu menekankan di mana-mana ini adalah resiko ya, pembatasan resiko. Termasuk dalam buku saya waktu itu kan saya tulis juga itu masalah juga banyak juga orang yang masih kayak pengennya investing tapi ujung-ujungnya trading, yang trading juga ujungnya menjadi investor dadaan dan lain sebagainya, karena dia nggak disiplin. Makanya tentukan yang namanya sebuah trading plan, gunakan size kecil, market saat ini jangan dilawan. Jadi kayak ibaratnya kalau cuan gede itu anggap aja bonus gitu. Oh tapi Mas Bekti tapi masih lihat dari top frekuensi atau top volume ya, yang difilter dari sana ya Mas ya? Ya, aku lihat Cici. Jadi kalau tiap pagi aku juga masih ngamatin juga untuk yang Jainer Loser yang paling rame, kemudian nanti sore juga lihat Broad Summary, kemudian juga transaction arus asingnya dan sebagainya gitu. Biasanya kalau begitu buka kan kelihatan nih Mas, kadang-kadang begitu buka marketnya sepi banget, kayak ini apaan sih market. Kalau gitu laptopnya langsung tutup lah. Enggak juga sih, biasanya aku tetap ngamatin, paling nggak lihat-lihat. Kadang sejam, kadang aku pernah juga ngamatin satu sesi itu aku mau enter karena ragu nggak jadi. Akhirnya bener-bener satu sesi itu cuma nonton doang, nggak enter satu lot pun pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi intinya aku nggak mau maksa. Benar, gitu. Benar. Oke, thank you. Kalau M-nya gimana nih tips and trip buat temen yang market kayak sekarang nih, puyeng? Coba deh ya teman-teman. Let's say teman-teman punya 10 juta atau 100 juta. Coba bayangkan. Kalau seandainya teman-teman masuk satu emiten full all in, kemudian kayak minus 3% udah takut, atau begitu cuan 3% udah ada keinginan condong untuk CTP, berarti sebenarnya teman-teman itu cocoknya jadi scalper. That's why pelajarilah ilmu scalping. Tapi kalau seandainya teman-teman kayak punya dana di market kayak 20% minus 30% pun oke, dan kayak confident sama company-nya, nggak begitu pusing sama pergerakan harganya, maka teman-teman harus mulai belajar ini namanya investing dan swing. Nah, jadi itu dua hal yang benar-benar berbeda, nggak bisa dicampur adukan. Jadi kalau seandainya teman-teman nanya sama saya, contoh, Adro gimana? Nanya sama saya, jawaban saya bisa beda. Nanya ke Mas Bekti, jawabannya jelas beda. Nanya jawaban ke online, jelas beda lagi. Jadi itu dua hal yang berbeda banget yang kalian harus pisah. Jadi selama market seperti ini, yang saya temui itu banyak kayak begini, Ci. Tadi yang kayak Mas Bekti bilang, trading udah 5 bulan, itu nggak kemana-mana uangnya, syukur nggak kemana-mana. Kalau yang lain kebanyakan makin trading makin hilang gitu. Nah, kalian harus tahu kapan kalian stop, kapan kalian bau, kapan kalian busuk, kapan kalian wangi gitu. Nah, ini udah confident ada di level masing tiap orang beda-beda. Nah, jadi ada saatnya ketika analisa kita semua, metode kita semua hancur terus, jelek terus, ya udah stop, jangan dipaksain lagi. Nah, mungkin kamu perlu rest 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, atau mungkin itu bisa jadi bulanan. Nah, kalian harus tahu stop kapan kalian gas. Bahkan even kalau seandainya ketika kalian benar-benar wangi, kalian mau pakai margin pun go ahead. Menurutku uang kita bisa berlipat tinggi-tinggi banget, yaitu dengan salah satunya dengan bantuan margin, tapi dengan catatan satu, disiplin dan confident kita dan hit rate kita tengah dalam perform yang baik. Nah, begitu jelek langsung dipotong. Bahkan even jangankan margin, pakai dana lebih dari 50% aja nggak disaranin. Nah, gitu. Kebanyakan kan kebalikan, lagi jelek ditimpuk margin dengan harapan cepat kembali. Nah, itu kebalikan banget gitu sih. Iya, kalau udah lagi jelek kadang-kadang penasaran pengen ngebalikin loss yang tadi, jadi panas, nimpuk lagi saham yang lain, kena lagi. Udah kena berkali-kali, biasanya udah kena mental.
Akhirannya istirahat, pas istirahat marketnya malah bagus. Mungkin kalau tips aku juga sedikit tips ke teman-teman, kalau marketnya lagi nggak menentu kayak gini, kalau rasanya udah nggak enak jangan dipaksain, udah istirahat aja. Emang mesti liburan, mesti pergi jalan-jalan, udah jalan-jalan dulu, refreshing dulu, nyantai dulu, ntar balik otaknya udah lebih fresh, kita baru mulai trading lagi. Mungkin kira-kira kayak gitu.